Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran SKI dengan keadaan sehat walafiat. Maka kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Kita membaca doa sebelum belajar seperti biasanya, gitu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Motivasi kepada anak-anak ya. Motivasi apa kira-kira? Motivasi tentang kita harus belajar sungguh-sungguh anak-anak ya. Kita harus belajar sungguh-sungguh, kita harus belajar yang rajin supaya apa? Supaya bisa meraih cita-cita. Anak-anak itu cita-citanya apa? Chandra, cita-citanya apa Chandra? Cita-citanya Chandra ingin menjadi orang sukses. Sukses dalam hal apa? Bisnis. Chandra ingin jadi businessman. Semoga nanti Chandra bisa meraih cita-citanya menjadi businessman. Businessman ya. Semoga anak-anak yang lain yang mempunyai cita-cita yang lain juga begitu, bisa meraih cita-cita dengan sukses semuanya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita nanti akan melanjutkan materi yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum kita melanjutkan materi, kita review dulu sedikit ya. Sebelum periode masa Khalifah Utsman bin Affan ini, kita belajar tentang periode masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum masa Umar bin Khattab, Khalifah siapa? Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Jadi Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, setelah itu Khalifah Umar bin Khattab, setelah itu Khalifah Utsman bin Affan. Beliau ketiga, nanti ada tambah satu lagi Khalifah siapa anak? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat Khalifah ini dinamakan siapa? Khulafaur Rasyidin. Siapa kemarin Khulafaur Rasyidin itu pengertiannya siapa? Para pemimpin yang diberi petunjuk yang menggantikan Rasulullah atau masa pemerintahannya setelah masa Rasulullah. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tiga hal, yaitu yang pertama kita akan belajar bagaimana pemilihan Khalifah Utsman bin Affan, bagaimana proses pemilihannya. Yang kedua, bagaimana strategi dakwah dari Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang ketiga, nanti kita cari ibroh atau hikmah dari Khalifah Utsman bin Affan, dari pemerintahannya Khalifah Utsman bin Affan. Hari ini materi Khalifah Utsman bin Affan ini kita akan buat metode pembelajaran yang baru. Nah, setelah minggu kemarin kita pakai metode problem based learning, ya kan? Setelah itu kita pakai model apalagi kemarin project based learning. Sekarang kita pakai project atau metode bukan project ya. Kita pakai metode diferensiasi based learning, atau kita nanti akan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya sampean. Jadi belajar anak-anak. Gaya belajar ada berapa? Ada 3, yaitu visual, audio, dan kinestetik.
Khalifah Utsman bin Affan. Setelah itu kita cari strategi dakwah yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir seperti yang saya bilang tadi, kita cari ibroh atau hikmah dari materi Khalifah Utsman bin Affan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena sebenarnya belajar sejarah itu kita cari tahu sejarah yang sudah lampau, kita ambil yang bagusnya, kita ambil yang baiknya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu anak-anak ya? Oke, silakan diisi dulu Google Form-nya. Baik anak-anak, sudah selesai isi Google Form-nya? Bentar Bu, tinggal kirim. Oke, silakan. Baik, sudah? Jadi di sini sudah kelihatan ya anak-anak ya hasilnya ya. Nah, silakan untuk yang visual, untuk yang belajar visual tetap di sini. Untuk yang audio nanti pindah ke sini. Setelah itu untuk yang kinestetik pindah ke belakang. Nanti kita belajar di belakang untuk yang kinestetiknya. Silakan. Ayo. Oke, baik anak-anak. Ini yang gaya belajar visual, kelompok belajar gaya visual, betul ya? Nah, untuk yang visual kita akan belajar melalui video. Kita lihat videonya. Silakan anak-anak menyimak penjelasan dari video ini. Nanti sampai menjawab pertanyaan yang ibu tadi sampaikan ya. Nanti sudah dicatatkan ya anak pertanyaannya ya. Oke, baik. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Menjawab pertanyaan dari ibu melalui video pembelajaran yang ibu tampilkan di layar. Begitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak ini kelompok gaya belajar audio ya. Anak-anak silakan jawab pertanyaan dari ibu tadi melalui link yang sudah ibu kirim. Nah, anak-anak jadi belajar melalui lagu ya. Nanti dengarkan lagunya, setelah itu anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan ibu tadi. Sudah ditulis ya pertanyaannya ya. Oke, baik. Silakan kita lihat jawabannya. Nah, anak-anak ini kelompok yang gaya belajarnya kinestetik, betul ya? Yang belajar kinestetik itu sama lebih suka praktek ya, lebih suka memerankan sesuatu jika itu berkaitan dengan cerita. Nah, karena kita bercerita tentang Khalifah Utsman bin Affan, maka sekarang kita bermain role model atau bermain peran, ya kan? Bermain peran, berarti peran tentang Khalifah Utsman. Yang pertama nanti kita memainkan peran proses pemilihan Utsman bin Affan. Setelah itu kita mainkan peran bagaimana Khalifah Utsman bin Affan ini membuat strategi dakwah penyebaran agama Islam. Nah, kira-kira anak siapa yang akan menjadi Khalifah Utsman bin Affan? Semuanya setuju? Setuju? Tetap berdiri, Khalifah Utsman bin Affan. Beri tepuk tangan untuk silakan anak susun skenario-nya, susun cerita, susun naskahnya, bagaimana nanti ceritanya akan diterangkan. Itu anak ya? Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang biografi Khalifah Utsman bin Affan. Nah, anak sudah mendapatkan jawabannya ya? Oke, silakan. Siapa yang akan mewakili untuk menjawab pertanyaan pertama dulu tentang biografi? Siapa yang akan menjawab? Siapa yang akan menjawab? Bukan. Oke, ayo silakan buka diri. Tapi apa tadi di Mekah pertama setelah hijrah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di usia tahun, lebih muda dari Rasulullah. Alangkahnya adalah Utsman bin Affan bin Al-Abbas bin Umayyah bin Hisham bin Abdul Manaf bin Husay bin Kilab. Asalnya bertemu Rasulullah pada Abdul Manaf. Ya, terkenal seperti apa kepribadiannya Utsman bin Affan? Terkenal dengan sifat dermawannya, cara pemalu, halus, toleransi. Oke, baik. Terima kasih. Dari kelompok visual, dia belajar visual. Nah, ini dari kelompok yang belajar belajarnya audio. Sudah dapat ya jawabannya nanti diskusinya? Sudah. Nah, saya beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu strategi dakwah yang diterapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang akan mewakili kelompok
ditutup wilayahnya